Bagian 13. Calon mama. Kalau sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku izin ke kamar Nizam dan Gazi, pamitku. Iya, jawab Mas Restu. Aku pun bangkit dari tempat duduk, mengayunkan langkah menuju kamar untuk memindahkan barang-barang ke kamar yang nantinya akan kutempati. Kamar anak-anak. Baru saja mencapai pintu, aku mendengar perempuan yang berhasil menggantikan posisiku bersuara riang. Aku senang, akhirnya Mas memilih keputusan yang tepat, ucapnya. Lalu kepalanya sengaja ia sandarkan di pundaknya Mas Restu. Melihat pemandangan itu, membuat hatiku berdesir perih. Apa aku akan sanggup tinggal di sini selama 3 bulan ke depan? Tak ada jawaban dari lelaki itu. Juga aku tak bisa melihat ekspresinya karena posisi mereka yang memang membelakangiku. Kulanjutkan langkah untuk mengambil barang-barang di kamar. Begitu masuk, aku menatap setiap sudut kamar dengan perasaan perih. Kamar yang menjadi tempat saksi bisu kebersamaan kami selama beberapa kurun waktu. Aku tak menyangka bila akhirnya posisiku akan digantikan perempuan lain. Perlahan mataku mulai berkabut, lalu sedetik kemudian berubah menjadi embun yang siap bergulir. Kubiarkan jejak basah itu menetes agar rasa sesak ini berkurang dan perasaan sedikit lega. Kuhela napas perlahan, menyudahi keperihan ini. Segera aku sapu jejak basah di pipi sembari meneruskan langkah. Aku harus kuat demi anak-anak. Aku keluar setelah mengambil pakaian, lalu melangkah menuju kamar Nizam dan Gazi. Mereka sengaja masih satu kamar. Belum dipisah rencananya tahun depan setelah Gazi berusia 3 tahun lebih, tapi semua itu hanya tinggallah rencana. Aku tengah sarapan bersama anak-anak seperti biasa. Hari ini aku sengaja masak nasi goreng cumi dengan ceplok telur sebagian tambahannya. Anak-anak begitu lahap. Mak, papa kok gak ikut sarapan? Tanya Nizam heran di sela-sela makan. Mungkin papanya lagi tidur sayang, jawabku sembari mengukir senyum. Entah bagaimana cara aku menjelaskannya. Sejujurnya aku belum siap, tapi keadaan memaksaku karena sadar aku tak sanggup bila harus berbagi suami. Oh gitu, mama semalam kok tidur sama kita? Memangnya mama gak tidur sama papa? Nijam kembali bertanya. Anak itu memang lagi masa-masanya suka bertanya. Tentu saja pertanyaannya tersebut membuatku jadi bingung. Gak apa-apa, mama kangen Nijam sama Gazi. Jadi mulai sekarang mama akan tidur sama kalian, jelasku. Yeay, Nijam bersorak kegirangan. Terus papa tidur sama siapa? Ya Allah, bagaimana cara aku menjelaskannya? Apalagi nanti kalau Mas Restu sudah menikah dengan Ayuna dan mereka tidur sekamar. Kok mama diam? Tanya Niza membuyarkan lamunan. Iya, ya udah sekarang Nijam habiskan sarapannya, terus kita berangkat ke sekolah. Aku sengaja tidak menjawab pertanyaannya dan menyuruhnya untuk segera menghabiskan sarapannya. Mas Restu datang. Penampilannya nampak kusut. Dia kesiangan dan perempuan itu kulihat juga belum bangun. Lam, kok kamu gak bangunin Mas? Tanyanya sembari membenarkan dasinya. Biasanya aku yang membantunya. Dahiku berkerut mendengar pertanyaannya. Entah sengaja atau pura-pura lupa kalau semalam dia telah menalakku dan kami tidur berpisah. Maaf, Mas, semalam aku tidur di kamar anak-anak, jawabku. Yang seketika membuat Mas Restu nampak terdiam. Wajahnya tak enak. Ya udah, Mas, aku sama Nijam berangkat dulu, pamitku. Setelah selesai sarapan, lelaki itu membeku. Mungkin dia baru sadar kalau sekarang statusku dan dia sudah berubah. Duh, maaf Mas, aku kesiangan. Ayuna datang dengan tergesa. Nampak kalau dia baru bangun dan belum cuci muka. Mas Restu tersenyum sekilas. Ma, tante ini siapa? Tanya Nijam begitu melihat Ayuna. Nijam menatapku meminta penjelasan. Ini tante Ayuna sayang, jawabku. Tante,
Ayuna itu siapa, Ma? Nizam kembali bertanya, mungkin karena ia merasa asing. Aku kebingungan untuk menjelaskannya dan menatap ke arah Mas Restu. Halo anak ganteng, kenalin aku calon mama baru kalian. Tanpa diduga Ayuna langsung memperkenalkan dirinya sebagai calon istrinya Mas Restu. Rasanya aku keberatan kalau anak-anakku harus memanggilnya dengan sebutan mama juga. Calon mama? Tanya Nizam. Ekspresinya nampak heran. Iya, karena sebentar lagi tante akan menikah dengan papanya kamu. Jelas Ayuna dengan wajah tanpa rasa bersalah, lalu memegang tangannya Mas Restu sembari tersenyum lebar. Dadaku langsung berdesir. Ada amarah dan kesal melihat tingkahnya. Tapi coba ku tahan. Aku tidak mungkin marah-marah di depan Nizam dan Gazi. Enggak, mama kami cuma satu. Tante bukan mama kami. Pergi! Teriak Nizam tak terima sembari mendorong tubuh Ayuna. Aku tidak menyangka kalau Nizam akan berlaku demikian. Sebisa mungkin kurangkul tubuhnya, berusaha untuk menenangkannya. Tolong, ya Mbak, ajarin anaknya soal tata krama. Kalau Mbak masih belum bisa menerima, jangan pengaruhi anak yang belum mengerti apa-apa, ucap Ayuna seenaknya. Aku tersenyum sinis. Apa dia bilang tata krama? Apa dia tidak sadar kau sedang mengatai dirinya sendiri? Saran saya, sebaiknya kamu ngaca sebelum berkata demikian. Kupelankan suaraku agar tidak terlihat seperti orang yang tengah marah. Pergi, aku gak mau tante jadi mama kami. Nizam masih tak terima. Nizam, papa gak pernah ajarin kamu gak sopan ya, bentak Mas Restu. Mas, tegurku. Tak terima saat Mas Restu membentak darah dagingnya sendiri demi membela wanita yang baru dia kenalnya itu. Nizam, sayang sekarang tunggu mama di mobil ya. Nanti mama menyusul, ucapku berusaha membujuknya. Nizam gak mau mama digantikan dengan tante itu, ucapnya. Aku langsung memeluk tubuhnya. Mama akan tetap selalu jadi mama kamu, nak. Sekarang kamu nurut sama mama ya, pintaku lembut. Nizam pun akhirnya pergi keluar menungguku dekat mobil. Sementara Gazi kuserahkan pada Biatun. Mas, boleh marah dan membentak aku, tapi ingat Mas, aku tidak akan terima kalau Mas membentak anak-anak, ucapku geram. Mas, cuma tidak ingin anak-anak berlaku tidak sopan, bela Mas Restu. Tapi tidak begitu caranya Mas, kamu bisa melukai hati mereka, tegasku. Sudahlah Mbak Nilam tidak usah terlalu memanjakan anak-anak dan menyerahkan Mas Restu. Bilang saja Mbak iri, karena Mas Restu lebih memilih dan membelaku, ucap Ayuna dengan sombong. Tangannya terlipat di dada. Buat apa aku iri pada perempuan perebut suami orang? Kalau kamu Mas Restu silahkan, aku tidak peduli, sinisku. Aku yakin Mbak masih menginginkan Mas Restu bukan? Balasnya. Ingat Mbak sendiri yang minta pisah dari Mas Restu. Jadi jangan harap Mbak bisa balikan lagi, ancamnya. Lalu merapatkan tubuhnya sembari memegang tangan Mas Restu. Rasanya seketika aku ingin terbahak mendengar ucapannya yang begitu percaya diri. Apa? Minta balikan? Sepertinya kalian memang harus segera menikah. Nanti keburu aku berubah pikiran, ucapku sengaja memanasinya. Ingat, kalian itu belum menikah. Jangan dekat-dekat, nanti ada orang ketiga loh. Serem, sindirku yang langsung membuat Ayuna kesal.